Pria itu tiba-tiba menemukan bahwa tidak hanya ada beberapa kendaraan mencurigakan di depan rumahnya, tetapi orang-orang di dalam mobil juga mengenakan topeng dan memarkirkan mobil di depan rumahnya. Hal ini tentu saja membuat pria itu menyadari ada sesuatu yang salah, jadi ia buru-buru menarik istri dan anak-anaknya. Kemudian dia menyuruh anak dan istrinya untuk bersembunyi di tempat persembunyian yang aman, dan kemudian menyalakan alat pengontrol pencahayaan di rumah itu. Pada saat ini, perampok bertopeng baru saja tiba di pintu. Setelah mereka menembak kunci pintu, mereka langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mulai mencari di setiap sudut ruangan. Tanpa mereka sadari, pria itu sudah menunggunya. Di bawah serangan ganas pria tersebut, kedua orang itu dengan cepat diamankan. Kemudian pria itu memanfaatkan medan dan menghabisi musuh satu persatu dalam kegelapan. Meskipun gangster bertopeng ini juga merupakan pembunuh ulung yang unik, mereka tetap saja bukan tandingan pria itu yang telah lama pensiun. Tanpa diduga, saat pria itu baru saja merampas senapan dari orang itu, dia diserang dari belakang oleh bandit itu, yang menyebabkan dia pingsan. Ketika pria itu terbangun lagi, ia mendapati dirinya tidak hanya diborgol, tetapi juga dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Kemudian pria itu dengan cepat mematahkan jari-jarinya, dan kemudian setelah menahan rasa sakit yang hebat dan berhasil melepaskan borgol, dia membuka kompartemen tersembunyi di bagasi. Biasanya ada alat pemadam kebakaran yang diletakkan di mobil, dan pria itu sekarang perlu mengandalkannya untuk melarikan diri. Ia menarik peniti dengan mulutnya lalu menendang jok mobil hingga terbuka. Tak lama kemudian, setelah mobil yang pandangannya terlalang itu menabrak pagar dan terpental kembali, pria itu keluar dari bagasi tanpa cedera. Walaupun pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan sedikit darah, dia sudah sangat beruntung dibandingkan dengan pembunuh lainnya. Kemudian ia berlari pulang, segera mandi, berganti pakaian bagus, dan kemudian meminta istrinya untuk keluar dari rumah aman itu. Tanpa berkata apa-apa, ia meminta istrinya untuk membawa anak-anak pulang terlebih dahulu karena masalahnya masih jauh dari selesai. Dia lalu membakar rumah itu. Kemudian dia pergi sendiri untuk mencari pelakunya. Dia tidak hanya membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk pemimpinnya. Dia bahkan membakar semua harta bendanya hanya karena dia sama sekali tidak tertarik pada uang. Dan di akhir cerita, pria itu membeli rumah baru, menjalani kehidupan bersama istri dan anak-anaknya.